Guru Besar Ilmu Kebugaran Anak di dalam Fakultas Medis Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Profesor Dr. Edi Hartoyo menyampaikan bahwa vaksinasi bisa jadi membantu menghindari serangan penyakit tangan, kaki, lalu mulut yang digunakan juga disebut flu Singapura pada anak. Vaksin HFMD saat ini sudah ada tersedia di tempat Indonesia, lalu dapat dimanfaatkan untuk menekan risiko penularan penyakit yang disebutkan pada anak. Efikasinya di area melawan 78%, tapi berapa lama efektivitasnya itu memang benar masih perlu diteliti. Sama seperti vaksin COVID-19, sampai sekarang juga masih pada penelitian, kata Dr. Edi pada diskusi daring yang tersebut disertai pada Senin. Vaksin HFMD dapat diberikan untuk anak berusia 6 bulan hingga 3 tahun agar anak memiliki kekebalan terhadap enterovirus, virus faktor penyakit tangan, kaki, lalu mulut termasuk EV71. Pemberian 2 dosis vaksin HFMD dengan interval pemberian dosis pertama juga kedua 1 bulan dapat membantu melindungi anak dari penularan virus. Sebagaimana pemberian vaksin yang lain, Dr. Edi mengatakan suntikan vaksin HFMD bisa jadi hanya menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi seperti demam ringan, nyeri badan maupun rasa mual pada anak. Di samping pemberian vaksin HFMD, Dr. Edi mengatakan penularan penyakit tangan, kaki, lalu mulut pada anak dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat atau PHBS. Kementerian Bidang Kesehatan selama triwulan pertama 2024 mencatat 6.500 persoalan hukum penyakit tangan, kaki, dan juga mulut pada anak. Guna menekan risiko penularan penyakit tersebut, Kementerian Bidang Kesehatan pada Mei 2024 mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan perkara penyakit tangan, kaki, serta mulut. Dalam surat edaran tersebut, kementerian menginstruksikan pemerintah wilayah lalu mengurus prasarana pelayanan kemampuan fisik mengantisipasi penularan HFMD. Penyakit tangan, kaki, lalu mulut antara lain ditandai dengan demam, munculnya ruam pada lapisan kulit dan juga benjolan kecil pada telapak kaki lalu tangan, kehilangan nafsu makan, nyeri pada tenggorokan, juga lesi pada lidah, gusi, atau bagian di mulut lain. Sederet pekerjaan rumah tangga sehari-hari sanggup membantu membakar lemak perut sehingga menjaga dari berbagai penyakit. Meskipun tampak sulit menghilangkan lemak di tempat perut dari rumah, disiplin yang mana kuat pasti dapat membantu melenyapkan perut buncit yang digunakan dapat menghasilkan Anda berisiko terkena beberapa penyakit seperti serangan jantung, stroke, lalu lemak darah tinggi. Demi kebugaran jangka panjang, penting untuk terus bergerak lalu menghilangkan lemak di dalam perut. Berikut adalah pekerjaan rumah tangga sehari-hari yang digunakan membantu membakar lemak perut, dilansir dari Times of India hari Sabtu. Berkebun. Jadi orang tua yang tersebut gemar menginvestasikan juga tekuni hobi berkebun dengan merawat flora kesayangan Anda. Disarankan untuk melakukan olahraga sedang hingga berat selama 30 menit seperti berjalan kaki, juga bersepeda. Berkebun melibatkan kegiatan menggali, membungkuk, menyiram tanaman, dan juga lain-lain. Kemudian ini dapat membantu melatih kelompok otot utama di area kaki, bokong, lengan, bahu, punggung, lalu perut. Ini adalah dapat membantu pembentukan otot selain menghilangkan lemak yang mana sulit dihilangkan dalam perut. Jika Anda orang yang mana sangat suka kebersihan, juga senang mengamati rumah bersih, mengepel bisa jadi menjadi olahraga yang mana tepat untuk menghilangkan lemak perut. Saat melakukan pekerjaan rumah tangga ini, Anda melibatkan otot inti, juga dapat meregangkan, juga melatih bahu. Sebaiknya Anda terus mengubah tempat tangan untuk mendapatkan kegunaan maksimal dari aktivitas ini. Menurut penulis tadi, pemindaian otak yang mana dihasilkan oleh kecerdasan buatan menunjukkan bahwa pria juga wanita mempunyai otak yang tersebut berbeda, lalu ada perbedaan pada kemampuan kognitif. Namun komunitas ilmiah yang digunakan tambahan luas terbagi di hambatan ini. Beberapa akademisi memberikan peringatan tentang penyebaran jadwal
perburuan perbedaan jenis kelamin. Jadi apakah pencarian otak pria juga wanita mirip atau berbeda? Sebenarnya ada yang namanya neuroseksisme dan juga apakah pencarian perbedaan pria juga wanita di tempat pada tengkorak sepadan dengan usaha yang dimaksud dilakukan? Ya, itu tergantung pada siapa yang dimaksud Anda ajak bicara. Menurut studi tahun 2021 yang mana diterbitkan oleh National Center for Biotechnology Information, rata-rata pria dan juga wanita berbeda pada struktur otak, lalu perilaku sehingga meningkatkan kemungkinan adanya hubungan antara perbedaan jenis kelamin pada otak juga berlaku. Namun studi yang dimaksud hanya sekali menemukan hubungan yang digunakan lemah antara ukuran otak dan juga perbedaan perilaku. Lebih jauh, dasar perbedaan rata-rata di perilaku pria serta wanita misalnya kemampuan kognitif dan juga ciri kepribadian tertentu tidak dipahami dengan baik serta masih terbuka untuk ditafsirkan. Namun pertanyaannya tetap, apakah otak memiliki jenis kelamin? Sebuah makalah yang diterbitkan kelompok penelitian dari Universitas Stanford pada Februari 2024 menunjukkan bahwa memang benar demikian. Kelompok penelitian menggunakan model jaringan saraf kecerdasan buatan untuk mengamati pemindaian otak guna mengetahui apakah model yang disebutkan dapat dengan andal serta kuat membedakan otak perempuan serta laki-laki. Tujuannya adalah apakah algoritma dapat mengetahui apakah pola otak yang mana diamati berasal dari kemampuan perempuan atau laki-laki. Jawabannya adalah bahwa algoritma dapat membedakannya. YouTuber IShowSpeed masih menikmati waktunya di tempat Indonesia serta mengunjungi sebagian kota di area tanah air. Baru-baru ini konten kreator Amerika Serikat itu mendatangi daerah perkotaan Yogyakarta serta menemui para penggemarnya. Di momen ini, Speed menjadi sorotan lantaran mencicipi salah satu minuman tradisional Indonesia, yakni jamu beras kencur. Berdasarkan video yang dimaksud diunggah akun Instagram @jakartakeras, Speed tampak menenggak minuman jamu ini. Wajahnya terlihat syok ketika meminum minuman tradisional yang digunakan begitu terkenal di dalam Indonesia itu. Beras kencur sendiri merupakan minuman jamu tradisional Indonesia yang digemari masyarakat. Jamu ini mengandung bahan-bahan herbal seperti jahe, beras kencur, juga gula merah. Selain nikmat, beras kencur juga kaya akan khasiat kesehatan. Terbuat dari bahan-bahan alami menyebabkan beras kencur bermanfaat untuk tubuh. Manfaat beras kencur ini juga dimanfaatkan tak cuma di tempat Indonesia, tetapi juga penduduk Asia Tenggara lain. Jamu ini dipercaya ampuh mengempiskan rasa lelah usai beraktivitas. Khasiat beras kencur juga dapat mengatasi rematik hingga nyeri otot. Profesor Mangestuti mengatakan beras kencur dapat menurunkan gangguan pernafasan bila dikonsumsi dengan baik dan juga benar. Untuk menikmati jamu ini, Anda bisa saja membuatnya sendiri di area rumah. Caranya mudah, bahan-bahan untuk memproduksi jamu beras kencur juga tak sulit ditemui sehingga dapat Anda nikmati di dalam rumah. Cara menurunkan berat badan 10 kg di sebulanan mungkin saja terdengar ekstrim, namun dengan pendekatan yang tepat, disiplin lalu pengaturan gaya hidup sehat, hal ini mampu dicapai. Menciptakan defisit kalori melalui pemilihan makanan bergizi dan juga rendah kalori, menurunkan karbohidrat sederhana, termasuk meningkatkan aktivitas fisik dapat membantu Anda menurunkan berat badan. Berikut cara menurunkan berat badan 10 kg di sebulanan seperti dilansir dari Times of India mingguan. Atur pola makan dengan defisit kalori. Kunci utama untuk menurunkan berat badan adalah menciptakan defisit kalori, yaitu mengonsumsi lebih lanjut sedikit kalori daripada yang mana dibakar oleh tubuh. Anda sanggup menghitung keinginan kalori harian dengan mempertimbangkan usia, berat badan, tinggi badan, juga tingkat aktivitas fisik. Kurangi asupan kalori sekitar 500 hingga 1000 kalori per hari dari keinginan harian Anda untuk menciptakan defisit 0,5 hingga 1 kg per mingguan. Mengontrol
Porsi makan adalah langkah penting. Gunakan piring kecil untuk membantu mengendalikan jumlah keseluruhan makanan yang mana dikonsumsi. Hindari makan berlebihan dengan mengonsumsi makanan secara perlahan, kemudian perhatikan rasa kenyang. Pilih makanan dengan nutrisi tinggi. Pastikan makanan yang mana Anda konsumsi kaya nutrisi, bukanlah sekedar rendah kalori. Makanan dengan isi protein, serat, kemudian lemak sehat akan menciptakan Anda kenyang lebih tinggi lama.